Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat, semangat, karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan sebentar lagi. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan ya, amin ya robbal alamin. Oh ya, gimana nih cuaca di tempat teman-teman semuanya? Karena di sini lagi panas banget. Bisa teman-teman lihat di awal video itu lagi ada kegiatan di luar. Pulang-pulangnya udah kusam banget muka, udah nggak kerawat, nggak tahu mungkin karena udah terbakar sinar matahari. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu ya udah deh dirawat dulu. Lagian kan kulit juga salah satu aset kita ya teman-teman. Nah, ini mau ngenalin ke teman-teman semuanya dua produk dari Scarlett, yaitu masker ya teman-teman. Nah, ini bisa banget dipakai kalau misalnya kita lagi beraktivitas padat di luar rumah ataupun di rumah aja. Jadi yang pertama ini adalah hydrating gel masknya yang terdiri dari kandungan ginseng ekstrak, allantoin, terus ada vitamin C, niacinamide yang nggak diragukan lagi untuk kulit teman-teman semuanya. Nah, produk kedua ada Herbalism Mugwort yang penting banget buat kita yang punya kulit berminyak dan juga pori-pori besar, karena banyak banget kandungan yang bermanfaat. Diantaranya ada mugwort ekstrak, ada vitamin C, ada glutathione juga, niacinamide, dan banyak lagi kandungannya. Nah, sebelumnya udah taruh di kulkas gitu ya teman-teman, biar lebih dingin di wajah, jadi lebih segar kalau diaplikasikan. Untuk teksturnya sama-sama lembut banget di muka. Ini udah coba ya dua-dua maskernya. Jadi kemarin itu pas pertama sampai produknya itu pakai langsung dua masker ya teman-teman. Jadi di bagian pipi itu pakainya masker yang mugwort, dan di bagian jidat itu kan kering banget. Jadi pakainya yang hydrating gel mask gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan teksturnya. Kalau yang hydrating itu kayak lebih cair teksturnya, nggak terlalu padat kayak yang mugwort. Nah, setiap ingin merawat diri, niatin aja ya teman-teman. Niatnya ibadah untuk mempercantik diri kita di rumah, walaupun hanya di rumah aja 24 jam, biar kulit kita sehat untuk dilihat oleh suami. Nah, ini coba ya pakai yang hydrating gel masknya. Karena kan tadi lagi ada kegiatan di luar rumah dan cuaca sekarang itu benar-benar lagi panas banget teman-teman. Makanya langsung deh diaplikasiin ke muka yang hydrating gel mask ini. Rasanya dingin banget dan tentunya seger banget. Karena kulit itu cenderung kering ya teman-teman, makanya lebih sering pakainya yang hydrating gel mask. Nah, suami kebetulan kulitnya itu berminyak banget, pori-porinya gede, makanya suami lebih suka yang varian mugwort masknya. Produknya juga udah halal, udah terdaftar di BPOM, tidak dites ke hewan ya teman-teman, dan yang paling penting tidak mengandung merkuri. Oke, lanjut, karena kita udah ada di penghujung bulan Maret, jadinya harus segera bikin anggaran April. Oh ya teman-teman, maaf banget kalau misalnya ada suara di belakang karena di rumah lagi ada renovasi, jadi ada suara motong keramik gitu ya teman-teman. Ada yang spesial nih di bulan April karena anggarannya itu sekaligus untuk anggaran Ramadan. Nah, karena di bulan Maret ini lumayan banyak pengeluaran tak terduga, jadi boncos ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih boncos, semangat terus karena akan ada masanya keuangan kita itu boncos tapi bisa tertutupi dengan dana darurat. Nah, ini anggaran Maret kemarin. Jadi kalau misalnya ada anggaran Maret, bisa lihat ya mana yang harus tambah dan mana anggaran yang harus kurangi di bulan April ini, karena kan juga berbarengan dengan bulan Ramadan. Tentu anggarannya juga sedikit banyak berubah ya teman-teman. Untuk dompet pintar udah kosong banget, tinggal uang challenge 20.000 itu pun udah kepake sekitaran 3 lembar karena emang gak cukup kemarin budgetnya. Ya udah pakai dulu yang challenge 20.000 yang untuk bulan Maret kemarin ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk anggaran April ini udah coret-coret juga beberapa hari yang lewat biar ada gambaran, walaupun nantinya bakalan ada direvisi lagi. Jadi juga lihat pengeluaran yang besar di bulan Maret itu apa aja, biar nanti bisa jadi patokan untuk anggaran bulan April ya teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang pemula di budgeting bisa juga nih mulai dicoret-coret anggaran Ramadannya, diperbaiki, direvisi mana yang harus ditambah, mana yang harus kurang. Kalau udah fix baru dia ditulis cantik-cantik di buku catatan atau di buku khusus finansial yang kayak punya Uma ini. Untuk pendapatan masih sama sih kayak bulan-bulan sebelumnya. Umah gajian dari pondok itu ada 1.400.000 dan ada uang bulanan dari suami sebanyak 2 juta. Karena emang Umah nggak pegang uang suami ya teman-teman. Jadi tiap bulan itu suami ngasihnya 2 juta untuk keperluan rumah, makan dan lain-lain. Karena kan Umah alhamdulillah ada penghasilan sendiri. Jadi untuk keuangan itu emang dibagi-bagi, suami lebih fokus ke tabungan jangka panjang, misalnya renovasi rumah dan lain-lain. Nah, kalau Uma ini lebih mengatur ke keperluan sehari-hari. Oh ya teman-teman semuanya, mohon maaf banget karena Uma gak ada niat untuk ria apalagi sombong, semata-mata hanya untuk sharing aja dengan teman-teman semuanya, kali aja bisa bermanfaat. Jadi teman-teman ambil yang baiknya aja ya. Kalau misalnya teman-teman merasa apa yang Uma tulis di budgeting Uma ini banyak, ucapkanlah Masya Allah karena ini semua hanya titipan. Dan kalau misalnya teman-teman merasa apa yang Uma tulis ini sedikit, ucapkanlah banyak Alhamdulillah karena masih banyak orang yang pendapatannya ternyata ada di bawah kita. Nah, buat teman-teman yang bingung kenapa Uma nggak tulis anggarannya di buku finansial aja, itu karena buku finansial itu emang udah Uma tulis anggaran yang versi coret-coret gitu ya teman-teman, yang versi direvisi. Nah, kalau udah fixnya baru Uma tulis ke buku jurnal seperti yang Uma gambar sekarang. Karena emang jujur Uma itu sukanya gambar, jadi kayak ada self healing gitu kalau misalnya Uma tulis dalam bentuk jurnal seperti ini. Nah, kalau teman-teman silahkan dibikin senyamannya aja, bisa hanya berbentuk tabel, yang penting kan cukup atau enggak anggarannya. Jadi walaupun misalnya tabelnya hanya sederhana, tapi justru dalam penerapannya lebih konsisten, itu justru lebih bagus ya teman-teman. Oke, seperti biasa setiap kita bikin anggaran yang harus kita kenali itu adalah pendapatan kita ya teman-teman. Jadi silahkan ditulis pendapatannya tetap atau tidak tetap, diperkirakan aja. Contohnya nih Umah kan termasuk pendapatan yang tidak tetap. Pendapatan tetap itu hanya dari gaji di pondok sebanyak 1.400.000 dan uang bulanan suami yang 2 juta itu ya teman-teman. Nah, untuk sisanya itu nggak tetap karena kan kadang banyak kadang sedikit. Untuk kebutuhan hidup itu Umah nggak pernah berubah ya teman-teman, cukup dari gaji suami, uang yang diberikan suami sama gaji Umah yang dari pondok. Nah, kalau misalnya ada uang lebih baru Umah anggarkan untuk jajan, contohnya hiburan. Nah, karena pendapatan Umah ini nggak tetap dan keluarnya juga nggak berbarengan, makanya Umah itu langsung alokasikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya untuk gaji dari pondok dan juga uang bulanan dari suami, itu alokasinya untuk murni kebutuhan hidup selama 1 bulan. Nah, kalau gaji tambahan contohnya dari YouTube, dari Shopee affiliate, itu baru Umah alokasikan untuk tabungan jangka panjang, pendidikan Fadhan, terus juga kasih orang tua, kasih mertua, hiburan dan lain-lain. Jadi kan kalau misalnya pendapatan Shopee kurang, itu nggak berpengaruh ke kebutuhan sehari-hari Umah karena udah ditetapkan kebutuhan sehari-hari itu cuma habis sebanyak 3.400.000. Mungkin ini bisa diterapkan juga buat teman-teman yang punya pendapatan tidak tetap, maka harus kita rata-ratakan per bulan itu kita habisnya berapa. Kalau misalnya sedang naik pendapatannya, itu gaya hidup juga nggak boleh naik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pendapatan sedang turun, masih ada tabungan yang kita pakai, yang kita sisihkan ketika gaji kita naik. Karena budgeting ini sebenarnya fleksibel, jadi tergantung kita apakah kita bisa konsisten dengan anggaran atau enggak. Kalau misalnya pendapatan lagi naik-naiknya ya habis juga. Terus kalau pendapatan lagi turun, loh kok cukup ya gitu ya teman-teman. Makanya kalau pendapatan lagi naik, lagi besar, gaya hidup jangan dinaikin, tapi yang dinaikin sedekahnya dan tabungannya. Nah, hati-hati banget juga, kan biasanya kalau bulan Ramadan menjelang Lebaran itu ada THR ya teman-teman. Biasanya kalau udah dapat THR semuanya langsung dihabiskan, beli baju baru lah, beli inilah, beli itulah. Padahal seharusnya ketika kita bisa dapat tambahan lebih, contohnya dari THR itu bisa kita sisihkan sedikit untuk dana darurat.
Oke, lanjut. Setelah kita kenali income kita, lanjut ke kebutuhan wajib yang harus dibayar di awal bulan. Contohnya listrik, kemudian cicilan rumah, kemudian ada SPP anak. Pokoknya kebutuhan yang tidak berubah yang harus kita bayar di awal bulan ya teman-teman. Nah, kalau Uma ada arisan, tahsin, TV kabel, pulsa, dan listrik yang jumlahnya selalu sama setiap bulannya. Untuk listrik nggak selalu sama sih, cuman listrik ini biasanya yang bayar Pak suami, makanya Uma nggak anggarkan di anggaran bulanan untuk bulan April. Jadi setelah kita totalin fixed expense-nya, baru deh nanti kelihatan sisa anggaran kita untuk satu bulan itu berapa. Karena kan biasanya fixed expense ini wajib dibayarkan di awal bulan ya teman-teman. Makanya jangan sampai uangnya kepake dulu untuk yang lain-lain, nanti malah fixed expense-nya atau kewajiban bulanan kita malah nunggak deh. Oke, selanjutnya ada variable expense atau kebutuhan yang berubah-ubah. Nah, untuk kebutuhan yang berubah-ubah ini Umah bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kebutuhan wajib atau kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misalnya beras, lauk pauk, gas, galon, bensin. Nah, ini kan termasuk kebutuhan kita yang paling primer. Untuk Ramadan mungkin akan sedikit ada perubahan, penambahan anggaran di kebutuhan hidup ini karena adik Umah bakalan pulang ke rumah, maka otomatis kebutuhan beras dan kebutuhan lauk akan bertambah ya teman-teman. Makanya Umah ada alokasi tersendiri untuk penambah anggaran di bulan Ramadan ini dalam bentuk dana darurat. Yang pertama beras, seperti biasa itu Umah anggarkan 200.000. Sebenarnya beras masih banyak sih di rumah, cuman karena ada adik terutama bakalan nambah, jadi Umah alokasikan seperti biasa 200.000. Kalau untuk bulan Maret kemarin itu Umah nggak ada anggaran beras ya. Lanjut untuk anggaran lauk, itu Umah anggarkan sebanyak 1 juta rupiah. Dari sebelumnya itu hanya 850.000, berarti per pekannya itu sebanyak lebih kurang 250.000 ya teman-teman. Nah, teman-teman silahkan dicocokin aja, sesuaikan dengan kebutuhan keluarga kita, jumlah keluarga, kemudian harga barang di kota teman-teman semuanya. Jadi apa yang Umah tulis ini nggak bisa jadi patokan sepenuhnya. Selalu Umah ingatkan di setiap video-video Umah, jangan terlalu terpatok dengan rezeki orang lain, tapi fokus saja dengan rezeki kita sendiri yang kita terima hari ini. Insya Allah akan jadi rezeki yang berkah, walaupun jumlahnya dari segi kuantitas sangat sedikit di kacamata kita, tapi kan kita nggak tahu di kacamatanya Allah jumlah yang sedikit itu justru cukup dan jauh lebih berkah dari jumlah yang banyak. Selanjutnya, setelah Umah anggarkan kebutuhan hidup dan masih ada sisa anggaran, baru deh Umah anggarkan kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan tambahan ini di sini misalnya uang jajan atau dana hiburan atau misalnya uang iuran. Nah, itu kan bukan penunjang utama di kebutuhan kita. Makanya itu Umah pisahkan dari anggaran kebutuhan pokok. Jadi untuk kebutuhan fixed expense dan kebutuhan pokok itu Umah jumlahkan semuanya. Nah, kalau misalnya udah ketemu jumlahnya berapa, baru deh nanti dikurangin dengan total budget. Contohnya ini kan jumlahnya sebanyak 2.875.000. Nah, ini Umah kurangi dengan budget untuk bulan April ini sebanyak 3.400.000. Jadi masih ada sisanya lebih kurang 300-an. Kalau nggak salah 500-an lebih kurang, makanya baru Umah alokasikan untuk dana darurat, kemudian laundry, hiburan, dan dana sosial. Untuk dana darurat seperti biasa Umah sisihkan 200.000, kemudian untuk laundry sebanyak 100.000, dan untuk dana sosial itu seperti biasa juga 150.000. Terus dikurangin dengan jumlah budget semuanya, berarti cuman tersisa sebanyak 75.000 untuk hiburan. Nah, kalau misalnya Umah pengen nambah uang hiburan, berarti budgetnya itu akan Umah ambil dari pendapatan tambahan, contohnya dari YouTube, dari endorsan, dan lain-lain. Nah, biar nggak kalah, pas dapat uang tambahan itu Umah langsung Umah alokasikan ke
dalam bentuk catatan seperti ini. Nah, nanti kan bakalan ada uang dari Shopee affiliate di week pertama. Langsung Umah alokasikan bahwa uang tersebut sebanyak 500.000 itu Umah alokasikan untuk hiburan. Kemudian Umah tabung sebanyak 1 juta, dan untuk kebutuhan lebaran nenek itu sebanyak 400.000. Dan terakhir untuk dana lebaran, kan biasanya lebaran itu lumayan banyak ya dananya teman-teman, misalnya beli kue, bersih-bersih rumah, dekor-dekor rumah, makanya Umah langsung alokasikan untuk dana lebaran. Kemudian di bulan April juga insya Allah bakalan ada Shopee week 3 dan 4. Jadi yang pertama itu Umah bakalan nabung sebanyak 1.500.000, dan untuk mertua itu 200, kemudian untuk ponakan-ponakan dan saudara suami itu sebanyak lebih kurang 300.000. Jadi apa yang Umah tulis ini hanya dari Umah sendiri ya teman-teman, karena Umah benar-benar nggak ngatur gaji suami. Jadi ini benar-benar hasil jerih payah Umah sendiri. Ibaratnya ini uang istri, kalau istilah sekarang uang istri ya. Cuman dalam rumah tangganya Umah, uang istri dengan uang suami itu dialokasikan dan dalam bentuk kerjasama saja. Jadi uang istri itu nggak mutlak hanya untuk istri, bisa saja uang istri ini juga diikut sertakan untuk membantu keperluan rumah tangga, untuk membantu suami juga. Oke, hampir selesai untuk anggaran bulan April. Seperti biasa Umah tempelin stiker-stiker gitu biar lebih lucu. Kalau untuk gambar Umah lebih pilih yang simple untuk kali ini karena di rumah lagi hektik banget, dan ini Umah juga bikin videonya tengah malam pas Farhan lagi tidur dengan backgroundnya yang sebenarnya lagi berantakan banget di belakang kamera. Makanya Umah nggak bisa sempat cari inspirasi gambar di Pinterest ya teman-teman. Nah, apa yang Umah tuliskan kali ini di anggaran semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Diambil yang baik-baiknya saja, dan selalu diingat rezeki kita yang kita terima hari ini adalah rezeki yang paling baik dari Allah. Jangan pernah membandingkan dengan rezeki orang lain, dengan rezeki si fulan, rezeki si fulanah. Tapi mari perbanyak syukur, berbanyak lagi sedekahnya. Semoga rezeki kita itu berlipat dan berkah, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channel Umah. See you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.